Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen tercinta kita, yaitu Bapak Agus Firdaus Chandra, rekan-rekan sekelompok saya dan juga teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Selvi Rahayu sebagai moderator, Siti Sofia sebagai pemateri pertama, dan Sakina Laila Ramadhani sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bermateri hadis sahih dan hadis hasan. Dari setiap hadis akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Materi pertama yaitu hadis sahih akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Sofia. Kepada Sofia dipersilahkan. Tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Istilah hadis sahih terdiri dari 2 kata yaitu hadis dan sahih. Kedua kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan pengertian bahwa sebuah hadis dianggap atau diberi atribut sahih. Dengan atribut sahih tersebut, maka sebuah hadis bisa diterima sebagai dalil, hujah, atau ajaran Islam. Hadis sahih juga dapat diartikan sebagai hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil. Sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuktikan kriteria hadis sahih sebagai berikut. 1. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. 2. Para perawinya harus terdiri dari orang yang dikenal tasiqat dalam artian adil dan dobit. Ketiga, hadisnya terhindar dari i'lat atau cacat dan janggal. 4. Para perawinya yang terdekat dalam sanad harus sejalan. Macam-macam hadis tihi, yaitu hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan keterangan. 2. Sahih li khairihi, yaitu hadis yang kesahihannya diperkuat dengan keterangan lain. Syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhadisin tersebut bahwa suatu hadis dapat dinilai sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. 1. Rawinya bersifat adil. 2. Sempurna ingatannya. 3. Sanadnya tidak putus. 4. Hadis itu tidak beri'lat. 5. Tidak janggal. Menurut Imam Bukhari, syarat-syarat hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Bersambung sanadnya. 2. Keadilan para perawinya. 3. Kedabitan para perawinya. 4. Tidak rancu. 5. Tidak ada cacat. Makna mutasilus sanad. 1. Rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitahu hadis. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab hadis itu yang pernah didengar atau diterima dari seorang atau gurunya. 2. Tasika rawi. Tasika rawi adalah kredibel di mana pada diri seorang rawi terkumpul potensi yang dapat membuat pemiliknya kepada takwa dan menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang merusak nama baik dan pandangan orang banyak. 3. Syahadats. Dari segi etimologi syahadats diartikan ganjil, tidak sama dengan yang mayoritas, tersendiri dari kelompoknya atau bertentangan dengan kaidah. 4. I'lat seorang rawi. I'lat adalah sebab yang samar-samar tersembunyi yang merusak kesahihan suatu hadis. Kedudukan hadis sahih. Sebenarnya di dalam sebuah hadis yang berstatus sahih masih ada level atau martabat lagi. Ada yang tinggi nilai kesahihannya, ada yang menengah, dan ada yang agak rendah. Semua disebabkan oleh nilai kedabitan atau kekuatan ingatan dan keadilan perawinya.
Ada sebagian perawi yang punya kekuatan ingatan yang melebihi perawi lainnya. Demikian juga dari sisi adalahnya, masing-masing punya nilai sendiri-sendiri. Kehujahan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara sesuai ijma' para ulama hadis dan sebagai ulama ushul dan fikih. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal dan haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sofia atas penyampaian tentang hadis sahih. Lanjut ke materi kedua, yaitu hadis hasan, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sakinah Laila Ramadhani. Kepada Sakinah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul hadis hasan. Bella, di sini kita akan membahas ruang lingkup dari hadis hasan. Yang pertama itu ada pengertian dari hadis hasan. Yang kedua itu ada klasifikasi dari hadis hasan. Dan yang ketiga itu ada kehujahan dari hadis hasan. Baiklah, kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian dari hadis hasan. Hasan berasal dari kata al-jamal, yang dimana artinya keindahan, bagus, dan sesuatu yang dicondongi atau disenangi oleh nafsu. Sedangkan secara istilah, hadis hasan ini banyak menurut oleh para ahli hadis. Yang pertama itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimana menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ini, hadis hasan adalah khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tidak sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syadz atau kejanggalan di dalamnya. Sedangkan yang kedua, menurut Imam At-Tirmizi, yang dimana hadis hasan ini adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, matanya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan oleh dengan satu jalan dan sepadan dengannya. Kemudian yang ketiga, menurut At-Tibi, yang dimana hadis hasan ini adalah hadis musnad atau muttasil dan marfu, yang sanad-sanadnya mendekati derajat thiqah, atau hadis mursal yang sanad-sanadnya thiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz atau kejanggalan, dan tidak ada ilat di dalamnya atau kecacatan di dalamnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasannya ada 5 syarat hadis hasan tersebut. Yang pertama itu adalah sanadnya bersambung, yang kedua itu perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit tetapi kedobitannya tidak melebihi dari hadis sahih, yang keempat itu adalah tidak terdapat ilat di dalam hadis tersebut, yang kelima tidak terdapat kejanggalan atau syadz dalam hadis tersebut. Kita memasuki yang kedua, yaitu klasifikasi hadis hasan. Nah, hadis hasan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hadis hasan li zatihi, yang dimana hadis hasan li zatihi ini adalah hadis hasan dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis hasan li zatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur saja. Sedangkan yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi, yang dimana hadis hasan li ghairihi adalah hadis-hadis doif yang tidak terlalu parah kedoifannya dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur periwayatannya. Kemudian hadis yang doif ini saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hadis hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori doif yang berat seperti hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu dan sebagainya, maka hadis itu tidak bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Setelah membahas dari pengertian dan klasifikasi hadis hasan, kita masuk yang ketiga, yaitu kehujahan dari hadis hasan. Nah, hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuluyin mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyaddidin. Bahkan sebagian muhaddisin ada yang mempermudahkan dalam persyaratan sahih dengan memasukkannya ke dalam hadis sahih, seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan ada juga Ibnu Khuzaimah.
Di samping itu ada ulama yang mensyaratkan hadis hasan dapat digunakan sebagai hujjah bila mana memenuhi sifat-sifat yang diterima. Dan hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang diterima sebagai hujjah disebut hadis makbul. Contohnya itu seperti hadis hasan, baik hasan li ghairihi maupun hadis hasan li zatihi. Yang kedua itu hadis sahih, baik sahih li ghairihi maupun sahih li zatihi. Nah, dan ada juga hadis yang tidak diterima sebagai hujjah karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya dan sanadnya. Contohnya itu adalah segala macam hadis dhaif. Terima kasih kepada Sakinah atas penyampaiannya. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik itu dari cara penyampaian, cara pengucapan, dan juga yang lain-lainnya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.